Oke, selamat malam teman-teman sobat koi lover dan pecinta animal lover dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan. Nah, kebetulan kita baru aja mengerjakan sebuah proyek yang cukup besar. Jadi luas areanya ini ada 1000 meter persegi. Dan ini adalah di Fasum, di kota Tapin, Kalimantan. Jadi nanti ini adalah awalnya ini adalah sebuah danau atau sungai alami ya, yang dengan lumpur, tanah, dan segala macam, intinya airnya nggak bisa bening lah. Dan waktu saya diminta datang survei pertama ini, terutama untuk proyek besar ini, kita nggak berani buat RAB sebelum survei ya, karena ini sangat riskan sekali. Saya udah ngomong sama beliau bahwa kalau ini tidak dibuat sistem kolam yang benar dan sistem filter yang benar, air nggak mungkin bening gitu loh. Mau di dripping air yang seberapa banyak, sebagus apapun, 24 jam pun saya jamin tetap keruh, tetap coklat. Ya teman-teman lihat sungai inilah, mirip ini loh Val. Mirip sungai ini persis, benar ya, besarnya juga kurang lebih segini. Ya. Nah teman-teman, untuk sebuah proyek yang besar ini, salah satu yang sangat penting dan sangat kita harus hati-hati itu adalah terhadap checklist ataupun plan tahapan-tahapan pengerjaannya. Nah kebetulan ini baru tahapan penggalian, kemudian setelah penggalian ini, air ini masih nyumber, jadi terpaksa kita buatin semacam bak tampungan yang nantinya di situ pompa itu nyala 24 jam untuk menguras air supaya tetap kering. Jadi sehingga teman-teman dan tim yang mengerjakan penggalian, kemudian konstruksi trucuk. Jadi ini karena kontur alam ya, tanahnya lumpur, tanahnya lembek sekali. Itu kita masukin pancang-pancang trucuk, nanti videonya tolong ditampilkan. Itu satu pancang ini bisa ada 15 meter, 12 meter dimasuk-masukin ke tanah dulu. Nah setelah itu baru lantai kerja. Setelah lantai kerja, pemipaan, konstruksi, dan seterusnya. Nah teman-teman, supaya teman-teman ada gambaran seberapa besar lokasi proyek di Tapin yang kelima ini, dan yang menjadi proyek paling besar di tahun ini untuk di Tapin, kita saksikan dulu melalui cuplikan video berikut ini. Nah, seperti itu ya teman-teman jadi bisa bayangkan area sebegitu besarnya, nanti ada kolam natural, ada under gravelnya, ada landscape-nya, kemudian ada gazebo yang lama, itu nanti kita juga akan improvisasi sedikit. Kemudian ada juga nanti area taman sekitar radius nggak nyampe 10 meter itu akan kita setting landscape-nya yang mendukung suasana kolam juga. Nah barangnya ini teman-teman segini banyaknya checklistnya. Kemarin kita periode pertama udah berangkatin kebetulan bersama dengan tim beliau yang dari Jakarta mau terbang ke Banjar ya. Jadi pesawatnya tuh ke Banjar dulu, Banjar ke Tapin ini kurang lebih masih sekitar 3-4 jam. Jadi cukup jauh dari airport ya. Termasuk waktu kita ngirim koi juga agak lumayan jauh juga. Nah checklist ini harus kita lengkapin teman-teman. Artinya apa? Barang yang kita kirim ini adalah barang-barang yang memang untuk diperlukan tahap pertama teman-teman. Nah, segini banyak nih. Ya kemarin sih itemnya ada sekitar 12 item lebih. Dan waktu itu sudah kita packing menjadi 15 dus. Dan itu masih kurang. Nah nanti periode yang berikutnya yang terdekat, timnya Bles dan Santo yang berangkat akan dibawa mereka. Masih kurang baru pakai kargo. Sekali lagi semua kita lakukan untuk menekan cost, efisiensi dan biaya teman-teman, karena baik secara akomodasi tim maupun pengiriman barang dan equipment-equipmentnya ini sangat banyak dan luar pulau itu biayanya juga nggak murah teman-teman ya. Nah saya jelaskan sedikit konsepnya ya. Jadi kolam ini nantinya sekali lagi yang kita bangun ini adalah dengan standar untuk spek koi.
Jadi nanti kolam yang besar yang utama ini memang tidak terlalu dalam ya, kedalaman air bersihnya itu berlevel, ada yang mulai dari 30 cm, 50 cm sampai 60 cm lah, intinya nggak terlalu dalam ya, supaya juga ibaratnya teman-teman masyarakat sekitarnya itu nanti yang menikmatin ini bisa melihat koinya secara lebih jelas. Nah, jadi tema yang saya tampilkan ini Mediterranean natural, jadi dengan permainan batu-batuan, pohon-pohon besar, batu besar, air terjun, kemudian ada juga nanti landscape jembatan dan segala macam. Tujuannya intinya supaya bisa menjadi satu wahana atau sarana untuk teman-teman, terutama untuk di wilayah Kabupaten Tapin ini bisa menikmatin kolam ini yang baru. Nah, filternya ada sedikit, saya buat sekitar 20%, kapasitasnya nggak terlalu gede ya. Itu pun 20% ini sudah lumayan sekali, medianya dan segala macam. Itu ada di samping kanan gazebo. Nanti tolong gambar desain sketnya dan lain-lain juga ditampilkan. Nah, teman-teman, sekali lagi teman-teman, karena ini sangat besar sekali, meskipun ini sudah ada sistem double, under gravel dan konvensional, saya juga ibaratnya nggak berani sembarangan karena ini full outdoor nantinya. Jadi secara equipment pompa, equipment UV, kemudian nanti untuk filternya, untuk aerasi oksigennya, intinya untuk sirkulasi ini kita kasih yang semaksimalnya dulu, supaya nanti harapannya airnya setelah jadi ini di project Tapin yang kelima ini hasilnya bisa maksimal, terutama untuk kejernihan airnya dan estetika keindahannya. Nah, mungkin teman-teman untuk tahap awal ini masih proses penggalian, perataan lahan, jadi landscape-nya pun ini bentuknya nggak kotak terus digali selesai gitu, nggak, bentuknya sekitarnya ini berkontur-konturnya ini juga sudah kita setting supaya intinya supaya indah dan supaya luas. Nah, terima kasih sekali terutama untuk customer yang di Tapin karena sudah mempercayakan untuk kesekian kalinya. Jadi ini project yang kelima yang paling besar di Tapin, dan sekali lagi seperti project-project sebelumnya yang 4 project kita udah selesaikan, kita kepengen memberikan hasil yang maksimal, hasil yang memuaskan customer maupun untuk masyarakat Tapin, dan tentu saja untuk Bless People dan teman-teman yang sudah mendukung melalui channel YouTube kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Ya, saya unjuk diri, saya pamit, saya Noval dan tim Bless. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan see you di video berikutnya. Bye-bye.